Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Saudara kaum muslimin dan muslimah, selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan mulia, Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara, hakikat kehidupan yang kita jalani di atas pentas kehidupan dunia ini adalah persis seperti kita yang hendak menyeberangi lautan yang begitu luas. Kita menaiki sebuah nahkoda, kita menaiki sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar. Kemudian yang namanya sebuah kapal ataupun sebuah kapal layar, kiranya ada yang mengemudikannya, yang dalam istilah bahasa Arab dinamakan dengan mullah atau nahkoda. Pada hakikatnya kita ingin menyeberangi lautan yang luas, hendak menuju ke sebuah kampung halaman. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Tetapi separuh perjalanan ada sesuatu hajat yang ingin kita tunaikan yang bersifat sementara. Lalu mullah atau nahkoda memberikan izin kepada kita untuk singgah sejenak untuk menunaikan hajat. Namun mullah mengamanahkan kepada kita, nahkoda mengamanahkan kepada kita bahawa apabila limit waktu yang disediakan telah habis, dia akan memberikan satu trompet peringatan agar kiranya kita segera kembali ke dalam kapal lautan yang disediakan untuk menyerbangi lautan yang luas. Apabila limit waktu ini telah habis, kita diperintahkan untuk kembali agar segera melanjutkan perjalanan kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Tetapi alangkah sayangnya, dikarenakan pulau tempat yang kita singgahi, yang ibarat kehidupan dunia ini, ternyata di dalamnya berbagai macam keindahan demi keindahan yang begitu mempesonakan mata kita, membuat kita lena, kita lalai, sehingga akhirnya kita lupa tujuan yang sebenarnya. Bukanlah pulau persinggahan ini yang menjadi tujuan kita, tetapi pada hakikatnya tujuan kita adalah akan pulang ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu akhirat, bukan di dunia. Sebagaimana singgahnya kita di sebuah pulau ingin menunaikan hajat ketika kita menaiki atau ingin menyeberangi lautan yang pada hakikatnya ingin menuju kampung halaman kita. Alangkah sayangnya, banyak orang-orang yang lalai, sehingga manakala trompet peringatan diberikan oleh nahkoda atau oleh mullah, mereka terkejut, lupa menunaikan hajat dengan limit waktu yang diberikan. Sehingga orang-orang yang pintar antara mereka langsung menunaikan hajat dan mereka kembali. Ketika mereka kembali dalam kapal, mereka mendapati keluasan di dalam kapal karena belum banyak penghuninya. Sebaliknya, orang-orang yang lalai akan tujuan ketika dia singgah di pulau tersebut, dia akan sibuk mencari kail untuk mencari ikan, atau setidaknya menjadi satu pembungkus karena melihat berbagai macam bunga-bunga yang begitu indah di dalamnya. Sehingga akhirnya dia terkejut dan tertinggal oleh kapal yang apabila tiba waktu akan terus berjalan melanjutkan perjalanan. Maka tertinggallah orang yang tertinggal dalam keadaan kerugian. Ada orang yang mati kelaparan karena di pulau tersebut tidak tersedia makanan yang sebenarnya. Inilah tamsil atau kehidupan dunia yang diibaratkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang dinukil kembali oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika sedang menjelaskan tafsir surat Al-Hadid, yaitu misal perumpamaan kehidupan di dunia. Jika demikian adanya, mari dunia yang ibarat pulau tempat singgah sementara tidak melalaikan kita dari tujuan yang sebenarnya, ingin menjadikan dunia hanya sebagai tempat singgahan dan bukan menjadikan dunia sebagai tempat tujuan terakhir. Namun akhiratlah sebagai tujuan terakhir kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik
dan lebih kekal tentunya dibandingkan dengan dunia yang sebentar dan akan fana. Jika demikian adanya, mari sama-sama sisa Ramadan ke depan kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengisi amalan-amalan yang ikhlas, yang bermutu, agar waktu-waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan sebaik mungkin, merupakan bagian daripada bersyukur atas nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya harapan untuk diri saya pribadi dan ada manfaatnya untuk saudara-saudara saya sekalian yang tergabung dalam jamaah pengajian yang ada dalam grup atau fanpage kami ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Harap diperbanyak maklum dan maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.